Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa dari SMA Negeri 2 Punran kelas 106. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata pelajaran IPS Sosiologi oleh Ibu Jumriani SPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih pada video presentasi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak dapat kita nilai betapa besarnya. Serta salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Untuk membuka presentasi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Fatih Lukman yang akan memandu video presentasi pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Al-Fatih Lukman dengan NIS 12424 kelas 10-6. Kemudian Nur Fadillah dengan NIS 12418 kelas 10-6. Dan Irma dengan NIS 12403 kelas 10-6. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial. Kemudian, adapun latar belakang dari jenis dan fungsi lembaga sosial ini yaitu: dalam sistem sosial, lembaga memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik lahir maupun batin. Maka kehadiran lembaga sosial mutlak diperlukan, terutama dalam rangka mengendalikan dan mengatur aktivitas-aktivitas baik individu maupun kolektif dalam masyarakat. Lembaga berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial masyarakat. Bila kegiatan penting tertentu dibakukan, dirutinkan, diharapkan, dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Lembaga sosial tersebut memiliki karakteristik dan unsur yang memiliki simbol, sikap, norma perilaku, nilai ritual, dan ideologi. Adapun fungsi manifest adalah tujuan yang dikehendaki dan fungsi laten adalah hasil atau akibat yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Tanpa adanya lembaga sosial tersebut, maka manusia tidak akan dapat menentukan arahnya sendiri karena tidak ada batas-batas wilayah norma yang mengikatnya. Suatu negara yang tidak memiliki lembaga sosial akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, lembaga sosial juga sangat berperan penting dalam suatu negara. Dengan adanya lembaga sosial, manusia dapat teratur, tertib, dan tidak dapat berbuat semaunya sendiri karena adanya norma yang mengikatnya. Tiap-tiap lembaga sosial memiliki norma yang berbeda-beda sesuai dengan jenis lembaga sosialnya dan mengikat pula pada lingkup masyarakat yang memiliki hubungan dengannya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan lembaga-lembaga yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga politik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah tentang jenis dan fungsi lembaga sosial ini adalah yaitu: 1. Apa saja jenis-jenis lembaga sosial? 2. Apa saja fungsi dari setiap jenis-jenis lembaga sosial? Dan yang ketiga, apa saja contoh-contoh dari setiap jenis-jenis lembaga sosial? Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang jenis dan fungsi lembaga sosial ini adalah yaitu: 1. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis lembaga sosial. 2. Untuk mengetahui apa saja fungsi dari setiap jenis lembaga sosial. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja contoh dari setiap jenis-jenis lembaga sosial.
Selanjutnya, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dipaparkan dan disampaikan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi terkait dengan jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial terbagi menjadi 5, yaitu pertama, yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antara individu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Walaupun lembaga keluarga merupakan lembaga paling kecil, namun lembaga keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan termasuk dalam lembaga sosial primer. Setiap anggota keluarga dalam masyarakat mempunyai aturan-aturan dan norma-norma yang harus ditaati oleh setiap anggota sekumpulannya. Namun norma-norma yang berlaku dalam keluarga dinamakan lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur hidup manusia. Dalam kaitannya mengatur kehidupan beragama, semua agama sama. Dalam hal memisahkan antara yang baik dan buruk, yang diperoleh dan yang dilarang, atau kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, urutan baik dan urutan buruk telah dirumuskan dalam ajarannya. Dalam religi terdapat 2 unsur pokok yang saling mendukung, yaitu imanen dan transcendent. Unsur-unsur tersebut dijabarkan dalam agama, praktik, ritual, dan perbedaan di mana ajaran-ajaran tentang keberadaan Tuhan termasuk unsur transcendental. Sedangkan tata cara menjalin dengan makhluk hidup lainnya termasuk imanen. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berkegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhnya kebutuhan ekonomi di masyarakat. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan pengaturan di bidang-bidang ekonomi dalam rangka memperoleh kehidupan yang sejahtera. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik. Melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, lembaga pendidikan merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan bertanggung jawab atas terselenggarakannya pendidikan terhadap anak didik. Lingkungan pendidikan terdiri dari 3 macam lembaga: pendidikan informal dan lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam politik terdapat lembaga politik yang mengenali masalah-masalah administrasi dan tata tertib demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemaparan materi dan penjelasan materi selanjutnya dibawakan oleh Irma. Kepada Irma, dipersilahkan. Fungsi lembaga sosial sebagaimana telah dikemukakan di muka tujuan lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau melangsungkan kehidupan bermasyarakat, dan secara umum lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di kehidupan sehari-harinya, menjaga keutuhan masyarakat dan mengarahkan dalam sistem pengendalian sosial yang saling berhubungan atau bersangkutan. Pertama, fungsi lembaga sosial menurut para ahli. Menurut Suerjono Suekanto, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. 2. Menjaga keutamaan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Kedua, fungsi lembaga keluarga. Lembaga keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok, yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, pendidikan, dan sosial budaya. Oleh karenanya, keluarga merupakan kelompok penting dalam proses sosialisasi anak. Adapun fungsi daripada lembaga sosial, yang pertama adalah fungsi religius, kedua adalah fungsi sosialisasi, ketiga adalah fungsi edukatif, 4. Fungsi ekonomi, 5. Fungsi emosional atau perasaan, 6. Fungsi pengetahuan kebutuhan biologis, dan yang ketujuh adalah fungsi reproduksi. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, fungsi nyata atau fungsi manifest pendidikan. A. Pengembangan potensi anak yang kelak dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat. B. Mengantarkan anak agar kelak mampu mencari nafkah setelah dewasa. C. Melangsungkan kebudayaan. D.
memupuk rasa integritas yang tinggi sehingga kesatuan bangsa tetap terjaga. E. Meningkatkan rasa cinta tanah air. A. Nasionalisme menumbuhkan sikap patriotisme. D. Meningkatkan derajat kesehatan melalui olahraga. A. Meningkatkan cita rasa keindahan dunia para siswa. Yang kedua, adapun fungsi tersembunyi atau laten tidak nyata dari lembaga pendidikan yaitu A. Meningkatkan relasi sosial bangsa terhadap bangsa lain. B. Menjalin mobilitas sosial untuk dapat naik ke lapisan yang lebih tinggi. C. Dapat menunda masa perkawinan. Dan fungsi lembaga pendidikan secara umum adalah A. Mengembangkan kemampuan. B. Membentuk watak dan perbedaan bangsa yang bermanfaat. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik terbagi menjadi dua. Satu, fungsi nyata atau manifest dalam lembaga politik yaitu A. Menjaga keamanan masyarakat atau negara dari ancaman luar negeri. B. Memelihara ketertiban wilayah sehingga masyarakat merasa terlindungi dari ketidakpastian. C. Melaksanakan kesejahteraan umum, memberikan pelayanan sosial yang adil dan merata. D. Melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. F. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Adapun fungsi tersembunyi atau laten dalam lembaga politik yaitu A. Menimbulkan perebutan kekuasaan para elit politik. B. Terjadi perebutan kekuasaan para elit politik. Terjadi penyalahgunaan PKN. Yang kelima adalah fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama terbagi menjadi dua yaitu pertama adalah fungsi manifest agama. Fungsi manifest agama yang pertama adalah adanya ajaran atau doktrin yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya dan adanya sesama manusia. B. Ritual keagamaan yang melambangkan keyakinan dan meningkatkan manusia dengan keyakinan tersebut. C. Keyakinan tersebut dijadikan acuan dalam menarik membentuk norma perilaku. Kedua adalah fungsi laten agama. Fungsi laten agama dalam pola menjalankan keyakinan tidak dapat dihindarkan menunjukkan munculnya kelas sosial atau dasar tingkatnya keyakinan atau keimanan individu yang tingkat keimanannya tinggi akan sangat dihormati oleh para penganut keyakinan tersebut. Begitu pula apabila tingkat keyakinan berkurang, maka akan kurang dihormati lingkungannya. Maka dari itu, lembaga agama berfungsi mencegah timbulnya konflik, maka diciptakan suatu pola hubungan yang baik antara individu yang tingkat keimanannya sedang atau rendah yang diatur di dalam lembaga agama. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fungsi lembaga ekonomi sebagai aturan dalam kegiatan produksi, meliputi hal-hal seperti berikut. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, reproduksi barang dan jasa harus menyikapi selera dan kebutuhan masyarakat umum. Ketiga, harga sesuai daya beli masyarakat. Keempat, dilarang menjelaskan produksi perusahaan lain. Yang kelima, tidak boleh menimbun barang hasil produksi. 2. Fungsi lembaga ekonomi berikutnya yaitu sebagai aturan distributor, meliputi hal-hal berikut. 1. Takaran harus tepat, sesuai dan benar. Kedua, barang tidak kadaluarsa. Tidak boleh barang yang akan didistribusikan sebagai aturan konsumsi, meliputi hal-hal berikut. 1. Membeli barang jasa harus sesuai kemampuan dan prioritas kebutuhan. 2. Pengaturan anggaran belanja rumah tangga. 3. Barang jasa dibeli serta dikonsumsi menurut agama harus halal, bersih, dan sehat. Yang terakhir adalah pemborosan konsumerisme dan hedonisme bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia dan harus dihindari. Selanjutnya, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dipaparkan dan disampaikan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, dipersilahkan. Contoh-contoh lembaga sosial di Indonesia berikut adalah beberapa contoh dari lembaga sosial berdasarkan jenis-jenis yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu lembaga sosial di bidang keluarga. 1. KUA, kedua Pengadilan Agama. Ketiga, Lembaga Perlindungan Anak. Keempat, KPAI. Kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Keenam, PKK. Ketujuh, Pos Pelayanan Terpadu. Sedangkan kedua yaitu lembaga sosial di bidang pendidikan. 1. Taman Kanak-kanak TK. Kedua, Sekolah Dasar SD. Ketiga, Sekolah Menengah Pertama SMP. Keempat, Sekolah Menengah Atas SMA. Kelima, Madrasah Aliyah. Keenam, Sekolah Menengah Kejurusan. Ketujuh, Kelompok Bermain KB. Kedelapan, Lembaga Khusus. Ketiga yaitu lembaga sosial di bidang politik. 1. Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, DPR. Ketiga, MPR. Keempat, BPK. Kelima, MA. Keenam, MK. Ketujuh, KY. Sedangkan keempat yaitu lembaga sosial di bidang agama. 1. Majelis Ulama Indonesia. Kedua, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ketiga, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Keempat, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kelima, Perwakilan Umat Buddha Indonesia.
Kelima, lembaga sosial di bidang ekonomi. 1. Badan usaha milik negara BUMN. Kedua, badan usaha milik swasta BUMN. Ketiga, perusahaan. Keempat, pasar. Kelima, Kementerian Perdagangan. Keenam, Kementerian Negara. Ketujuh, koperasi dan UKM. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial atau sosial instrumental adalah organisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Lembaga berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial manusia. Bila kegiatan penting tertentu dibakukan, dirutinkan, diharapkan, dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Lembaga mencakup sekumpulan unsur kelembagaan, norma perilaku, sikap, nilai, simbol, ritual, dan ideologi. Fungsi manifest atau tujuan yang dikehendaki dan fungsi laten adalah hasil akibat yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Para pemimpin asosiasi, pendidikan, majelis, dan lain-lain biasanya menginginkan suatu otonomi tertentu atau kebebasan dari lembaga-lembaga lain, lembaga yang satu dengan lembaga yang lain yang biasanya juga saling berhubungan, sehingga perubahan lembaga yang satu mempengaruhi lembaga yang lain dalam hubungan sebab akibat yang kontinu. Lembaga sosial juga terbagi dalam beberapa jenis lembaga, dari lembaga sosial keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik, di mana lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai fungsi tersendiri di dalam kemasyarakatan. Adapun peran dan fungsi lembaga sosial dalam masyarakat sangat berperan untuk melihat kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat, ketidakadilan, kemiskinan, dan berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku, sebagai unsur kendali bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial dalam masyarakat tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, kita berharap sebagai bagian dari kelompok sosial harus berusaha mengendalikan lembaga itu ke arah yang positif. Karena hubungan antara lembaga sosial tertentu dengan lembaga sosial yang lainnya tidak selalu sejalan. Apabila tidak dihindari secara arif, maka akan menimbulkan konflik antara lembaga sosial tersebut. Untuk mengatasi hal demikian, maka diperlukan komunikasi antara lembaga-lembaga sosial yang saling berseberangan sehingga ditemukan solusi yang paling tepat. Terima kasih atas atensinya teman-teman ibu guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi kami. Cukup sekian presentasi kami dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah video presentasi kami. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.